Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia mengawali pekan dengan dinamika yang cukup kontras, ditandai dengan aksi ambil untung pada saham IPO Jumbo, yakni PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA yang menyentuh ARB setelah rally panjang, serta suspensi berulang pada saham RLCO akibat lonjakan harga yang ekstrim. Di saat yang sama, saham PANI mengalami koreksi teknikal pasca right issue meskipun kini telah memenuhi kriteria indeks global MSCI. Sementara saham grup Bakri seperti Bumi dan Dewa berhasil bangkit dan melakukan rebound setelah sempat menjadi sasaran jual investor asing. Selain pergerakan harga saham, langkah strategis emiten dan kebijakan makroekonomi turut menjadi sorotan utama, mulai dari diversifikasi usaha Bumi ke sektor logam mulia hingga perolehan fasilitas kredit baru bagi Dewa. Dari sisi perdagangan internasional, penandatanganan perjanjian bebas antara EAEU FTA menjadi tonggak sejarah penting untuk membuka akses pasar yang luas bagi produk unggulan nasional ke kawasan Eurasia dengan preferensi tarif yang sangat kompetitif. Ini akan memberikan angin segar bagi para eksportir domestik. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Superbank atau SUPA ARB di hari keempat usai debut. Simak penyebabnya. Saham PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA merosot tajam hingga menyentuh batas auto rejection bawah atau ARB 15% ke level Rp1.050 per saham pada perdagangan Senin 22 Desember 2025. Penurunan ini terjadi pada hari keempat setelah sebelumnya saham emiten bank digital ini mencetak arah 3 hari berturut-turut pasca debut IPO pada 17 Desember lalu. Analis menilai koreksi ini wajar mengingat valuasi SUPA telah menyentuh angka PVV 4 kali yang menjadi level tertinggi bagi sektor perbankan digital di Indonesia saat ini. Meskipun terkoreksi, manajemen SUPA tetap optimistis bahwa dana IPO sebesar Rp2,79 triliun akan memperkuat fondasi jangka panjang, terutama untuk modal kerja, penyaluran kredit, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi serta keamanan cyber. Sebelumnya, IPO SUPA mencatatkan rekor dengan tingkat kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 318,69 kali dengan total permintaan mencapai lebih dari 1 juta order. Tingginya antusiasme pasar ini menjadi sinyal bahwa minat investor terhadap sektor perbankan digital masih sangat kuat. Meskipun terjadi aksi ambil untung teknikal pasca kenaikan harga yang signifikan. Berita kedua, saham PANI jatuh usai right issue. Analis soroti teknikal dan peluang MSCI. Saham emiten properti PT Pantai Indah Kapuk II Tbk atau PANI melemah sebesar 3,22% ke level Rp12.775 setelah berakhirnya masa perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD pada 18 Desember lalu. Analis menilai tekanan jual ini bersifat teknikal pasca aksi korporasi besar. Namun secara fundamental, PANI kini telah memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam indeks global MSCI karena memiliki free float di atas 15%. Aksi right issue ini berhasil menghimpun dana hingga Rp15,73 triliun yang mayoritasnya dialokasikan untuk memperkuat kendali atas anak usaha, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses atau CBDK. Dengan pembelian sekitar 2,3 miliar saham CBDK, porsi kepemilikan langsung PANI meningkat signifikan dari 45,9% menjadi 85,95%. Hal ini sekaligus menegaskan langkah ekspansi strategis persaudaraan di kawasan peak kedua. Secara teknikal, saham PANI memiliki level support kuat di angka Rp13.100 per saham, di mana penembusan level ini berpotensi membawa harga ke area Rp12.150. Meskipun mengalami penurunan sepanjang tahun 2025, komposisi kapitalisasi pasar free float PANI saat ini yang mencapai Rp37,64 triliun dinilai sudah sangat eligible untuk masuk ke indeks global tanpa perlu kenaikan harga lebih lanjut.
Berita ketiga, saham grup Bakri Dewa dan Bumi rebound usai sempat delegasi. Simak target terbarunya. Saham emiten tambang grup Bakri yakni PT Bumi Resource Tbk atau Bumi dan PT Dharma Henwa atau Dewa kembali bangkit pada perdagangan 22 Desember 2025 setelah sebelumnya menjadi sasaran aksi jual asing. Saham Bumi melonjak 10,47% ke Rp380 dengan nilai transaksi yang cukup jumbo, Rp2,44 triliun. Sementara Dewa meningkat 5,5% ke level Rp574 per saham. Analis menyebut kedua saham ini masih memiliki ruang penguatan menuju target teknikal atas di area konsolidasi saat ini. Bumi baru saja menyelesaikan transaksi strategis dengan mencaplok 64,98% saham Jubilee Metals Limited di Australia dengan nilai Rp346,93 miliar. Langkah ini dilakukan guna diversifikasi usaha ke sektor non-batubara, khususnya emas dan tembaga. Transformasi ini ditargetkan dapat menyumbang porsi pendapatan non-batubara hingga 50% pada 2031 mendatang, sekaligus memperkuat ketahanan perseroan terhadap siklus komoditas global. Di sisi lain, Dewa berhasil mengamankan fasilitas kredit senilai Rp1 triliun dari Bank Sentral Asia untuk modal kerja dan investasi alat berat terbaru. Dana tersebut akan digunakan untuk mengambil alih pekerjaan subkontraktor di proyek KPC serta meningkatkan volume pekerjaan di proyek Arutmin Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional dan pengembangan proyek perseroan di masa mendatang. Berikutnya, berita keempat, saham RLCO kembali disuspensi usai sentuh arah. Bursa Efek Indonesia atau BI kembali menetapkan penghentian sementara perdagangan saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk atau RLCO mulai 22 Desember 2025 akibat peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Sejak IPO pada awal Desember, harga saham emiten sarang burung walet ini telah melesat hampir 700% dari harga perdana Rp168 menjadi Rp1.330 per saham setelah menyentuh batas arah selama 6 hari berturut-turut. BI menegaskan bahwa suspensi ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap investor dan meminta pihak berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi perseroan. Jika suspensi berlanjut lebih dari 1 hari, RLCO berpotensi masuk ke papan pemantauan khusus dengan skema perdagangan Full Call Action atau FCA. Sebelumnya, saham ini juga sempat disuspensi pada 18 Desember lalu dengan alasan serupa. RLCO mencetak rekor IPO dengan tingkat oversubscribe hingga 948 kali pada fase penjatahan yang terpusat, di mana investor retail hanya mendapatkan penjatahan yang sangat terbatas. Dana hasil IPO sebesar Rp105 miliar dialokasikan seluruhnya untuk modal kerja, terutama pembelian bahan baku guna mendukung operasional perseroan dan anak usaha dalam memenuhi permintaan pasar ekspor. Berita kelima, Indonesia IAEU FTA resmi diteken. 90% produk RI dapat preferensi tarif. Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau EAEU resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia IAEU FTA di Rusia pada 21 Desember 2025 untuk membuka akses pasar ke kawasan Eurasia yang kawasan ini memiliki PDB $2,56 triliun Amerika Serikat. Melalui perjanjian ini, Indonesia mendapatkan preferensi tarif hingga 90,5% dari total pos tarif kawasan tersebut, yang mencakup 95,1% dari total nilai impor Eurasia dari Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa FTA ini akan mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti sawit, tekstil, alas kaki, serta elektronik ke pasar non-tradisional. Perjanjian ini terdiri atas 15 bab mencakup pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, hingga kerjasama ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan dua arah hingga 2 kali lipat di masa mendatang. Uni Ekonomi Eurasia adalah mitra strategis dengan nilai total perdagangan mencapai $4,4 miliar Amerika Serikat sepanjang 2025. Indonesia banyak mengekspor produk pertanian dan kehutanan ke kawasan itu. Pemerintah pun menghimbau
para eksportir dan pelaku UMKM untuk segera memanfaatkan kerangka hukum dan transparansi ini guna memperkuat daya saing produk nasional di pasar global, terutama di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.